Saya tidak mau preskon ini untuk menjatuhkan dia, tapi kalau dia mau mulai, dia yang ini yang dia ingin. Kalau urusan saya, itu pribadi sudah saya coba koordinasikan dengan mantan manajer saya coba mediasikan langsung dan dia sudah membawa bukti-bukti yang saya minta dan dia sudah mengaku kalau dia melakukan hal itu. Kemudian ketika saya mediasi sama dia, ternyata saya temukan dia masih berbohong. Itu yang membuat saya akhirnya coba untuk melakukan mediasi lagi, dikarenakan ada pengaduan dari mantan talentnya dia yang tadi saya sebutkan bahwa dia mengalami kerugian juga. Maka saya pergi ke tempatnya karena saya hubungi tidak dapat balasan. Ketika saya bertamu ke tempatnya, orangnya sudah tidak ada, tapi saya dipersilakan masuk oleh pembantunya. Maka kami masuk bersama dengan Mas Sogi untuk menyelesaikan masalah hal ini. Tapi tidak ada sambutan dan akhirnya kami pulang tanpa ada merusak, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan dan apapun itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena di luar sana itu beredar isu itu secara mulut ke mulut. Bahkan salah satu orang teman saya, selebriti, ngomong dan bertanya kepada saya, kamu ngapain masuk ke rumah orang dengan cara paksa dan kemudian melakukan pemukulan? Berarti kan ada yang ngomong begitu. Terus saya bilang itu tidak benar. Berarti kan ada terbangun sebuah opini di sana yang saya harus luruskan. Makanya saya membuat hal ini gitu. Kalau untuk yang dia sampaikan teman artis atau berita di luar sana yang bilang saya menyampaikan info atau ada info, saya tidak menyampaikan ke siapapun gitu. Tapi kalau Anda tanya dia datang ke rumah saya apa tidak, ya dia datang gitu. Jadi kalau mereka semua melakukan hate speech di sosial media dengan merugikan nama baik saya, menjatuhkan karir saya juga sudah sabar gitu. Saya tidak pernah membalas, saya tidak pernah menanggapi, tidak pernah. Saya selalu upload kesibukan saya, kerjaan saya, karir saya tidak pernah menanggapi hate speech yang mereka lakukan. Bella, Gary, Denny Sumargo, ibunya Denny Sumargo, saya rekam semua kok. Sampai ibunya bilang, ini semua terinspirasi dari papanya dia, saya melakukan hal ini. Nggak ada hubungannya papa saya. Papa saya nggak tahu kerjaan manajer, markup, apalah itu nggak tahu. Kenapa bawa papa saya? Papa saya nggak tahu apa-apa, papa saya sudah meninggal, sudah. Ini saya sudah dewasa, ke saya aja, gitu. Jelek-jelekin saya di sosmed, saya juga tidak nanggepin. Bukan mainan saya seperti itu, menjatuhkan karir dia. Ada pas kekerasan itu benar ada atau tidak? Kekerasan? Tanya orang. Pada Tanya saat itu. orang aja. Kalau di rumah nggak ada. Cuma kalau tadi saya bilang dia ada sempat tidak ada itikat baik, ya sekarang dibalikin aja. Kalau mereka mau itikat baik sama saya, ngapain datang ke rumah saya ber-12 orang? Under pressure semua karyawan saya di dalam rumah. Saya tidak ada di rumah. Semua ada kok rekaman CCTV-nya. CCTV saya itu ada suaranya. Jadi apa yang mereka bicarakan dalam rumah saya itu semuanya terekam. Dan kalau bertamu disediakan oleh pembantu saya membukakan pintu, gembok pagar, ya under pressure yang datang 12 orang ya gimana dia nggak takut? Ya pasti dia takut, dia persilakan masuk. Kalau nunggu saya ya nunggunya di bawah. Ngapain ke atas ruang privasi saya? Buka-buka pintu kamar saya, foto-fotoin tas saya, sepatu saya, masuk ke kamar tamu, ke kamar studio. Ngapain? Itu kan nggak boleh. Kalau mau nunggu aja di ruang tamu gitu. Jangan ke atas, itu semua ada. Saya punya kok rekamannya gitu. Tapi apakah akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait? Kalau itu aku serahin ke lawyer aja. Cuma intinya untuk masalah Denny Sumargo menurut saya sudah clear dan itu sudah ada pembicaraan tanggal 26 Agustus, Kamis jam 8 malam sampai malam banget. Itu saya sudah selesai. Terus untuk yang Bella ada outstanding yang belum terbayarkan oleh saya. Dan juga oleh pacarnya Gary Girianza belum bayar ke saya selama 2 tahun lebih senilai 254 juta.
dan bela kerugian yang dibilang yang outstanding menurut bayarkan itu ada 100 lebih ya kan. Ya, jadi intinya untuk ketiga talent ini sebelum melaporkan saya dan memberi kuasa hukum ke lawyernya, mereka itu sudah ganti kontak person saya kalau Bella sama Gary 3 bulan sebelum kasus ini terjadi. Tidak bicara dulu sama saya. Jadi kalau ngomongin etika, etikat baik bisnis bekerja antara manajer dan talent, itu jangan ngomong di head speech di sosmed seakan-akan saya ini bodoh dan lain-lain. Anda aja juga tidak punya etikat baik dengan mengganti kontak person saya tanpa bilang dulu sama saya 3 bulan sebelum kasus ini. Terus Anda bilang sekarang saya ini manajer Anda. Saya aja udah nggak anggap Anda gitu, dengan mudah menghapus. Begitupun Denny Sumargo sebelum kasus ini sudah mengganti kontak person saya tanpa bilang dulu sama saya. Saya tahu semua dari klien yang telepon saya. Kenapa diganti kontak personnya gitu. 10 tahun sama saya untuk mengganti kontak person, saya rasa nggak sulit ya untuk ngomong kayak, oh ya, gue udah nggak sama lo lagi nih, gue ganti kontak person, kan bisa. Nggak perlu saya tahu dari orang lain. Makanya saya bilang, saya datang ke rumahnya 26 Agustus menyelesaikan perkara ini dan bilang sama dia per tanggal 26 Agustus saya sudah tidak megang dia, saya sudah lepas. Sampai detik ini saya tadi bilang masalah pertama saya sudah selesaikan, masalah kedua head speech yang mereka lakukan saya tidak pernah membalas, tidak pernah menanggapi. Ketiga, untuk yang masalah ganti kontak person apa segala macam, saya masih juga baik sama mereka. Setiap klien yang masih WhatsApp atau telepon saya untuk menanyakan rate Bella, Gary, Denny Sumargo yang rate-nya sudah saya bikinkan gitu, yang mereka bilang jauh dari harga rate mereka asli, ya of course lah, nggak mungkin gue jualan dengan harga kalian, sedangkan potongan yang gue dapat hak manajerialnya 25%. Kalau 2 juta, 5 juta, tega hati gue potongnya? Kan enggak. That's why saya harus jual di atas itu supaya dia nggak rugi, supaya dia dapat enak, saya juga enak gitu. Terus saya juga mau bilang sampai detik ini saya masih membalas kok semua klien itu dengan saya bilang, oh iya sudah nggak pegang lagi untuk Denny Sumargo, Gary Krianza dan Bella Tanesia. Kalau mau lihat tuh di kontak person Instagramnya, itu kontak person yang baru. Oh gitu mbak, iya. Ya mereka nanya, saya nggak pernah juga ngejelasin ada apa gitu. Yang penting saya masih baik, saya tidak memotong rezekinya, saya tidak memutus rezekinya, saya tetap balas klien kontak person yang baru dan tidak menyebutkan nama dia. Ya udah, kalau buat saya balik lagi, saya tidak mau press con ini untuk menjatuhkan dia, tapi kalau dia mau mulai, dia yang ini yang dia inginkan, ya sudah, mau gimana? Karena saya harus mikirin orang-orang terdekat saya untuk saya bisa speak up seperti sekarang ini, karena 1 bulan ini saya sudah sabar, saya sudah terima semua gitu, dan para netizen membuli saya selama sebulan lebih. Yang paling bikin saya sakit hati itu kalau mereka komen di foto papa saya dengan bilang kecewa, kasihan bapaknya, ternyata anaknya maling, ternyata anaknya pencuri, ternyata anaknya apa gitu. Saya nggak apa-apa gitu, tapi janganlah lagi bawa almarhum papa saya gitu. Kalau lu laki, lu ceritain kebenarannya. Kalau lu nggak terima dengan apa yang gue perbuat, lu juga harus ceritakan apa yang lu perbuat di luar batas di hidup gue selama 10 tahun. Gue nggak gampang struggle, dan untuk menjuangin mental health gue juga nggak gampang. Dan jadi tolong yang fair lah kalau membentuk opini masyarakat gitu. Jadi saya harap untuk bulian-bulian netizen, kenapa saya nggak pernah nanggepin hashtagnya, karena saya nggak mau gitu, saya nggak mau jatuhin karir orang. Dia pertama kali sudah membereskan berdua, tiba-tiba membawa lawyer, ya saya kan nggak mungkin ngadepin sendiri, saya juga harus bawa lawyer gitu. Jadi ya sudah, menurut saya kalau Anda sudah bawa lawyer, saya juga bawa lawyer. Kalau mau ketemu ya between lawyer aja gitu loh. Udah nggak perlu saya harus komunikasi secara berdua gitu kan.